Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Pada video kali ini kakak akan membahas soal yang mungkin saja akan keluar di PTS nanti ya. Untuk video ini kakak membuat untuk kelas 7 ya. Jadi matematika kelas 7 silahkan disimak. Jangan di skip ya karena nanti malah nggak paham gitu ya. Insya Allah kakak akan mengajarkan yang mudahnya saja, cara mudahnya. Oleh karena itu silahkan disimak ya dan diperhatikan baik-baik. Tapi sebelum itu jangan lupa ya di subscribe, di like, di share, di komen ya dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk nomor 1 ya. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Nah, ada 0,625, 0,25, 0,375, 0,5, dan 0,125. Cara paling mudahnya silahkan adik-adik ringkas atau bulatkan ke puluhan, ke satu angka di belakang koma ya. Ini yang pertama kita lihat dulu, setelah 6 itu angka 2, berarti kita hilangkan 25-nya. Nah, kalau kita bulatkan ke atas, karena ini 25 berarti 0,3, ya kan? Karena ini belakangnya 7, maka kita bulatkan ke atas jadi 0,4, ini 0,5, dan ini coret ya, 0,1. Nah, di sini setelah itu, maka akan didapatkan angka seperti ini, 0,6, 0,3, 0,4, 0,5, 0,1. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang ini. 0,1. Seperti itu. Gampang kan ya? Oke. Lanjut soal nomor 2. Tentukan hasil dari... Nah, ini ada operasi hitung campuran ya. Nah, cara mudahnya silakan sih adik-adik mau pakai cara apa saja, bebas ya. Tapi kakak mau pakai cara ini saja. Ini kita coret dulu, 15 sama 3 jadi 5, 20 sama 2 jadi 10 ya. Jadi di bawah tinggal angka 6 saja gitu ya. Setelah itu kakak akan mengalihkan 8 sama 4 adalah 40. Lalu 10 dibagi 5 adalah 2, berarti ditambah 2 ya. Dibagi 6 ya. Jadi jawabannya 42 dibagi 6. Jawabannya adalah 7. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, salah satu pasangan bilangan berikut ya. Salah satu pasangan bilangan berikut, bilangan yang pertama itu kurang dari 2,25 ya. Dan yang kedua lebih dari 2,25. Pasangan berikut yang benar yang mana nih? 1, apakah kurang dari 2,25? Iya betul, tapi 2-nya tidak ya. Berarti nomor 1 yang A berarti bukan. Yang kedua, 2 apakah kurang dari 2,25? Iya betul. Dan kalau 5/2 itu apakah lebih dari 2,25? Caranya kita bagi saja dulu ya. 5 dibagi 2 yang mendekati itu 2, 2 berarti 4, 5 dikurangi 4, 10, kasih tanda 5 ya. Berarti, ya betul ya, berarti 2,5 itu lebih besar dari 2,25. Jadi jawabannya B ya. Silakan adik-adik dipahami ya. Jadi bilangan yang lebih atau yang kurang dari 2,25, yang satunya adalah lebih dari 2,25 adalah yang B ya. Jadi di sini jawabannya 2 dan di sini jawabannya 5/2 ya. 5/2. Kalau didesimalkan jadi ini 2,25. Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, 3/5 ditambah 3/10 dikali 4/15. Maka kita kerjakan yang dikurung dulu ya. Berarti 3/5
ditambah 3 kali 4 12 ya, per 10 dikali 15 adalah 150 ya. Nah, kita cari KPK-nya yang mendekati ya, berarti kita pakai yang ini saja 150 ya. Nah, 150 dibagi 5 berapa? 150 dibagi 5 adalah 30. 30 dikali 3 berarti 90. Ditambah 150 dibagi 150 tetap ya. Tambah 12. Berarti 90 ditambah 12 adalah 102 per 150. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini kita sederhanakan misalkan sama-sama dibagi 6 ya. Sama-sama dibagi 6. Kalau 102 dibagi 6 itu 17. Kalau 150 dibagi 6 itu 25. Jadi jawabannya adalah 17 per 25. Ada di sini? Oh, ada ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ya. Coba perhatikan, Rohim dan Wacid masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Rohim dan 2/3 buku milik Wacid adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki Rohim ... lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wacid. Oh ya, kita hitung dulu yang Rohim ya. Yang Rohim itu kan 4/5 ya. Berarti 4/5 dikali 45 ya. Kita coret-coret. 45 bagi 5 9. 9 kali 4 adalah 36. Dan kalau punya Wacim ya, punya Wacid ya. Punya Wacid itu berarti 2/3 dikali 45. Kita coret-coret di sini 15. 15 dikali 2 adalah 30. Nah, setelah itu kita lihat selisihnya ya. Berarti 36 dikurangi 30 sama dengan 6. Berarti punya Rohim lebih 6 ya. Jadi lebih banyak punya Rohim. Jadi jawabannya adalah C ya. 6 lebih banyak dari punya si Wacid. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6 ya. Coba perhatikan. Pada gambar berikut 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah terarsir ya. Nah, kita kalau ini berarti dia pecahan senilai ya. Jadi perbandingan nih 4/5 ini sama dengan berapa nilainya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10 kotak ya. Nah, di sini sedangkan di sini pecahan yang sudah terarsir itu baru 3 ya. Dan diminta untuk senilai dengan 4/5. Nah, gimana caranya supaya yang 5 ini jadi 10? Berarti dikali 2 kan? Nah, 5 dikali 2 kan 10. Betul? Ya, karena bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Nah, berarti yang senilai dengan 4/5 itu adalah 8/10. Ini baru diarsir 3. Berarti kita arsir lagi supaya jadi 8. Di sini 1, 2, 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus karena ini udah diarsir 3, berarti tadi kita nambah berapa arsiran? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 5. Seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, coba perhatikan pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari yang terkecil sampai dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah, nah, cara mudahnya adik-adik lihat angka setelah 0 atau setelah koma. Di sini angka setelah koma itu yang paling besar adalah angka 3. Dari A, B, C, D kita lihat. Berarti 2 bukan, kita coret. Ini 3 betul. Lalu lihat angka keduanya ya.
angka nomor 2-nya yang paling besar, berarti ini juga bukan ya. Ini ada 2-nya, berarti bukan, karena ini ada 3, ini juga ada 3. Berarti A sama C sudah bukan ya. Terus kita lihat lagi untuk angka yang ketiganya, di sini ada 0,33, di sini ada 0,3 ya. Nah, berarti di sini karena di sini masih ada angka 2-nya, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang D ya. Karena kok jawabannya D, Kak? Kenapa? Nah, sebenarnya gini ya. Adik-adik harus ingat bahwa 0 di belakang koma itu kan tidak terpakai. Contoh kita lihat yang ini ya. Ini kan 0,332 ya. Ini 0,32. Berarti ini 0,32. Sebenarnya di sini ada angka 0 nih. Gitu. Terus yang ini 0,3, sebenarnya ini ada angka 00 lagi gitu. Dan ini yang terakhir ada 0,233. Nah, sedangkan kalau kita pilih yang B, berarti yang pertamanya itu adalah 0,300. Padahal di sini ada yang lebih besar ya. Jadi seperti itu trik mudahnya adik-adik ya. Oke, kalau belum paham silakan diputar lagi videonya ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Berapakah hasil dari 1 dikurangi 5 kali min 2? Oke, dalam aturan hitung campuran ya, itu ada istilah ku kali bataku, kurung bagi tambah kurang, ya urutannya gitu ya. Nah, berarti kita kali dulu nih ya. Berarti di sini yang kita kali adalah min 5. Ingat ya, bukan 5 ya, tapi min 5 ya. Min 5 dikali min 2. Min 5 dikali min 2 adalah berapa? Min dikali min jadi plus. Berarti jadi 10 ya. Plus 10 ya. Berarti di sini 1. 1 ditambah 10 jadi 11. Awas ya, jangan terkecoh ya untuk plus minusnya adik-adik ya. Kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, jika N adalah suatu bilangan bulat negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan terbesar? Ya gampang saja sih ya. Adik-adik permisalkan saja, misalkan ini N-nya itu min 1, berarti 3 ditambah min 1 sama dengan berapa? 2 ya. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 3 dikurangi min 1. Min ketemu min jadi plus ya. Berarti sama dengan 4. 3 dibagi min 1 sama dengan 1/3 ya. Min 1/3. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang paling besar 4. 4 itu ada di mana? 3 min N. Jawabannya adalah C ya. Oke. Nomor 10. Lanjut soal nomor 10. Selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut? Biar tidak bingung, adik-adik hilangkan dulu komanya ya. Hilangkan dulu komanya ya. Jadi kita pakai 400 dikali 12. 400 dikali 12 ya. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. 4 kali 2, 8. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 4, 4. Kita jumlahkan 0, 0, 8, 4. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma di sini nih. Yang ini nih. Ada 1, 2, 3. Berarti di sini kita coret juga. 1, 2, 3. Nah, komanya berarti di sini. Jadi jawabannya adalah 4,8 ya jawabannya. Nomor 11. Hasil dari 370 dikali 998 ditambah 370 dikali 2 berarti bernilai sama dengan ya. Kalian harus lihat dulu di sini ya. Ini sebenarnya sifat dari operasi hitung ya. Di sini angka yang sama adalah 370 dan 370.
Nah, 370 ini dua-duanya itu jadi pengali atau dikalikan. Nah, berarti di sini adalah sifat dari distributif ya. Jadi adik-adik bisa nulisnya gini. 370 dikali dalam kurung 998 ditambah 2 ya. Jadi 370 dikali 1000. Jadi di sini yang betul jawabannya adalah A ya. Jadi adik-adik juga harus hafal nih sifat-sifat dari operasi hitung ya supaya bisa mengerjakan soal-soal semacam ini gitu. Lanjut soal nomor 12. Soal nomor 12, 4/5 dikurang 1/3 dikurang 1/5. Nah, ini berarti KPK-nya kan 15 ya. 15. Berarti 15 dibagi 5 adalah 3, 3 dikali 4 adalah 12, dikurangi 15 dibagi 3, 5, 5 dikali 1, 5 ya. Dikurangi lagi, ini tetap berarti ya, 15 bagi 15 kan 1. Berarti di sini jawabannya adalah 12 dikurangi 5 adalah 7, 7 dikurangi 1 adalah 6, 6/15 ya. Ada jawabannya di sini? Nggak ada. Kalau gitu kita perkecil. Bisa perkecil sama-sama bagi 3 ya. 6 bagi 3 2, 15 bagi 3 5. Jawabannya adalah 2/5. Oke, good. Lanjut soal nomor 13. Lanjut soal nomor 13. Jika X sama dengan 1 2/3 dibagi 1 1/9 dan Y 2,34 per 0,6, maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah, nah kalau seperti ini kita harus menyamakan dulu jenis pecahannya ya. Kita bikin jadi pecahan biasa aja ya. Nah, ini yang X dulu kita lihat. X adalah kita rubah yang 1 2/3 menjadi pecahan biasa, berarti 5/3 ya. Dibagi 10/9 sama dengan 5/3 dikali 9/10 sama dengan 45/30. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 dibagi 5, berarti 45 bagi 5 adalah 9, dan 30 bagi 5 adalah 6. Lalu yang Y-nya, itu kan pecahan desimal ya, berarti 2/34 per 0,6. Kita kalikan dengan desimal yang paling besar. Ini kan berarti per 100, yang atas ini, yang bawah per 10. Berarti kita kalikan 100 ya. Kita kalikan 100. Berarti di sini didapat 234 per 60 ya. 234 per 60. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, sama-sama dibagi 6, maka didapat adalah 234 bagi 6 itu adalah 39, dan 60 dibagi 6 itu adalah 10. Nah, kalau kita sejajarkan ya, misalkan di sini 9/6 dan 39/10, berarti mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang ini ya. Kenapa? Karena penyebutnya itu kecil ya. Jadi kalau pecahan biasa semakin kecil pembilangnya, berarti semakin kecil penyebutnya ya, berarti dia semakin besar nilainya gitu. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Oke. Lanjut ya, nomor 14. Soal nomor 14. Terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Berapa taksiran banyak mobil yang di tempat parkir tersebut? Nah, berarti kalau kayak taksiran ya. Kalau taksiran itu, kalau dari 5 ke atas, itu dibulatkan ke atas. Tapi kalau dari 5 ke bawah, itu dihilangkan. Contoh 68, 8-nya itu kan dari 5 ke atas, berarti kita bulatkan jadi 70. 92 itu kita bulatkan karena ininya 2, berarti kita hilangkan, berarti jadi 90 ya. Nah, ini kan dikali, berarti 70
dikali 90 sama dengan 6.300. Jawabannya adalah C. Cuman itu doang, Kak. Iya, gitu doang ngerjainnya. Gampang ya. Lanjut. Nomor 15. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Lantai 1 ke lantai 5. Kemudian ke lantai 2. Ya. Dari lantai 2, elevator ke lantai 4. Kemudian berjalan lagi ke lantai 3. Dari 1 ke 5 berarti 4 ya, ngelewatin 4 ruangan. Dari 5 ke 2 berarti dia ngelewatin 3 ruangan. Dari 2 ke 4 berarti dia ngelewatin 2 ruangan. Dari 4 ke 3 berarti dia ngelewatin 1 ruangan. 4 tambah 3 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 1 adalah 10. Kalau jaraknya tingginya itu 3 meter berarti dikali 3. Jawabannya adalah 30 meter. Oke, jawabannya C ya. Lanjut soal nomor 16. Soal nomor 16. Berat 500 butir kristal gula adalah 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir kristal? Berarti 6,5 dibagi 500. Biar nggak bingung, komanya kita hilangin. Ya, berarti dikali berapa? Dikali 10. Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka. 6,5 dikali 10 berarti 65 ya. Nah, karena ini dikali 10, ini juga dikali 10. Jadi tambahin nolnya 1. Berarti per 5.000. Kita bagi. 65 dibagi 5.000. 5.000 ya. Nah, 65 dibagi 5.000 bisa? Nggak bisa. Kita kasih 0 di sini. Ya. Di sini 0 lagi. Ya. 65 kita turunin. 65. Tadi bagi 5.000 nggak bisa kan? Tambahin 0. Kasih koma di sini. 650 bisa dibagi 5.000? Nggak bisa. Kita kasih 0 lagi. Di sini juga kita kasih 0 lagi. Ya. Nah, 6.500 bisa dibagi 5.000? Bisa. Yang mendekati berapa? 1. 1 dikali 5.000? 5.000. Kita kurangi. 0,051. 1.500 bisa dibagi 5.000? Nggak bisa. Kita tambahin 0. Berarti 15.000. 15.000 dibagi 5.000? 3. 3 dikali 5.000? 15.000. Habis. Jadi jawabannya 0,013. Gampang ya. Kalau belum paham, diputar lagi videonya ya. Lanjut nomor 17. Nomor 17. Jika P4 dan Q3 serta R sama dengan PQ per P ditambah 2Q. Tentukan hasil P dikurangi Q per R. Berarti kita kerjakan R-nya dulu ya. R sama dengan P. P-nya berapa? 4 dikali 3 dibagi 4 ditambah 2 dikali 3 ya. Sama dengan 12 per 4 ditambah 6. Berarti 10 ya. Berarti 12 per 10 untuk R-nya ya. Berarti di sini untuk P dikurangi Q per R berarti 4 dikurangi 3 per 12 per 10. Karena pecahan itu tidak boleh 3 tingkat, harus 2 tingkat, maka yang 10 itu kita naikin ke sini ya. Naikin ke sini. Tapi jadinya kali. Jadi kali 10. Ininya coret. Ya, ininya coret. 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? 1. 1 kali 10 adalah 10 per 12. Jawabannya A. Gampang? Gampang. Jadi kalau ngelihat soal kayak gini jangan panik dulu ya, adik-adik ya. Nah, senyum aja dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya, nomor 18. Bilangan 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, kalau belakangnya 5, udah pasti dia bilangan bulatnya 5 ya.
berarti 7 udah nggak kepake nih. Antara 5 pangkat 8 dan 5 pangkat 7. Tadi kakak udah hitung ya, jawabannya 5 pangkat 7. Silakan adik-adik hitung lagi ya. Jadi triknya kalau belakangnya 5, pasti bilangan bulatnya 5 ya. Lanjut soal nomor 19, urutan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, mau nggak mau kita harus hitung ya. 3 pangkat 4 itu berapa? 8 1. 4 pangkat 3 itu adalah 62. 2 pangkat 6 pangkat 3, 64 ya. 64 ya. Terus 2 pangkat 5, 32 ya. Dan 5 pangkat 2 adalah 25. Ya, kita urutin ya. Dari 5 pangkat 2 ya, berarti B, C, D kemungkinan. Lalu 2 pangkat 5 berarti yang ini ya, antara B dan C. Lalu 4 pangkat 3 dan terakhir 3 pangkat. Jadi jawabannya B. Oke. Lanjut soal nomor 20. Nomor 20 ya. Ini soal terakhir untuk materi bab 1 bilangan bulat ya. Jika K mewakili suatu bilangan negatif, manakah di antara bilangan berikut yang hasilnya adalah bilangan positif? Adik-adik harus paham ya, atau harus ingat, kalau negatif ketemu negatif, itu jadinya positif. Kalau negatif ketemu positif, itu negatif. Kalau positif ketemu negatif, itu juga negatif. Lalu positif ketemu positif, itu positif. Di sini kalau K-nya minus, ini kan sama aja minus K dikali minus K. Ya udah jawabannya berarti A ya. Kalau yang B berarti kan min K dikali min K dikali min K. Ya, berarti kan ini min. Jadi min. Sedangkan di sini mintanya positif. Kalau 2 dikali K, berarti kan 2-nya itu positif, K-nya itu min K. Ya, berarti jawabannya negatif. Nah, kalau ini, min dikali dibagi 2 ya. Ini kan sama aja min K dibagi 2 nih. Jawabannya ya min, berarti jawabannya adalah A. Oke. Oke adik-adik, itu untuk materi yang bilangan bulat ya. Nanti kita sambung untuk di materi persiapan PTS yang himpunan ya. Jangan lupa makanya di subscribe, di like, di share, bunyikan loncengnya juga ya. Sampai ketemu lagi di video pembahasan PTS tentang himpunan ya. Kak Ferry undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah. Mantap.